Pemain timnas berdatangan ke Bali, Ula Romeni eksplor keindahan Bali. Little bit mess. Let's go. Mike, later dulu nggak, Mike? Hah? You like it, Papa? How are you? Nice to meet you. Let's go prosper. You guys are very sharp. Posisi bek timnas Indonesia menuju kritis, Patrick Kluivert tak punya alasan tolak Elkan Bagot. Perbandingan nilai pasar timnas Indonesia versus Cina jelang bentrokan. Pemain timnas berdatangan ke Bali, Ula Romeni eksplor keindahan Bali. Para pemain timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali. Terbaru adalah Ula Romeni yang sudah tiba di Pulau Dewata pada Kamis, 22 Mei 2025. Meskipun sudah ada yang tiba di Bali untuk persiapan menjalani pemusatan latihan mulai Senin, 26 Mei 2025, mereka masih memiliki agenda masing-masing. Ivar Jenner memilih menginap di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Nusa Dua. Lalu dari informasi yang didapat, jajaran pelatih termasuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat sedang berada di salah satu desa di Badung Utara bersama pihak sponsor pada Jumat, 23 Mei 2025. Sedangkan Ula Romeni terlihat di salah satu lapangan mini soccer untuk syuting iklan salah satu air minum dalam kemasan. Ula ramah. Meskipun cuaca cukup terik di kawasan Denpasar dan sekitarnya, penyerang yang sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia ini tetap ramah dalam menerima permintaan foto dan tanda tangan di sela-sela kesibukannya. Ia tiba di lapangan tersebut sekitar pukul 10 WITA dan baru menyelesaikan syuting pada pukul 14 WITA. Ula yang ditemui bola.com pun mengakui bahwa cuaca di Bali cukup panas. Bahkan ia sampai membawa kipas angin mini untuk mengurangi rasa panas. Ia juga mengaku bahwa pertama kalinya penyerang Oxford United tersebut menyambangi Bali. Tempat yang bagus. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Saya juga berpikir bahwa Bali sedikit lebih panas dan sedikit lebih lembab dibandingkan di Jakarta, terang Ula. Ia pun tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia kembali. Termasuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center mulai Senin mendatang. Disinggung soal Bali United Training Center, Ula Romeni masih belum bisa memberikan banyak komentar. Saya belum pernah melihatnya, baru mendengarnya saja. Kita lihat saja nanti seperti apa saat TC tanggal 26 ya, terangnya singkat. TC Timnas Indonesia di Bali adalah salah satu bagian persiapan sebelum menghadapi timnas Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Ula Romeni sadar pertandingan nanti tidak akan mudah. Kemenangan menjadi hal wajib untuk didapatkan jika ingin setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi kami ini menjadi pertandingan yang sangat penting. Saya tahu, timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu ingin meraih kemenangan dalam setiap pertandingan dan tidak ada yang berubah, tutupnya. Posisi bek timnas Indonesia menuju kritis, Patrick Kluivert tak punya alasan tolak Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali pada 26 Mei mendatang. Skuad Garuda dalam persiapan jelang bertarung di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Cina 5-6 dan bertandang ke markas Jepang 10-6. Patrick Kluivert sudah merilis 32 pemain untuk hadir di TC kali ini. Namun, masalah timbul karena setidaknya 2 nama dalam kondisi cedera yakni Kevin Dix dan Mees Hilgers.
Kevin memang sedang mengalami cedera hamstring serius yang membuat dia mengakhiri musim lebih cepat bersama FC Copenhagen. Bahkan, hingga beberapa hari sebelum TC digelar dia masih dalam posisi cedera dan mendapatkan perawatan di klub. Pelatih Copenhagen sebenarnya ingin memainkan Kevin pada akhir bulan ini sebagai perpisahan sebelum sang pemain menuju Liga Jerman. Tentunya, ini tidak menjadi indikator sang pemain sudah pulih 100% karena pemulihan masih terus berjalan. Nama terbaru adalah bek FC Twente, Maes Hilgers yang akhirnya dikonfirmasi cedera. Penampilan minornya saat melawan Ajax Amsterdam membuat dia hanya bermain selama 45 menit. Joseph Oosting, selaku pelatih kepala Twente sempat menjelaskan bahwa penampilan Maes yang kurang apik karena dia bermain dalam kondisi cedera. Terbukti, perkataan Joseph bukan hanya alasan karena bek timnas Indonesia tersebut absen saat Twente bertanding melawan NEC Nijmegen dalam semifinal playoff kualifikasi Conference League 2025 hingga 2026. Lebih parahnya lagi, nama Maes tidak ada di bangku cadangan dan diprediksi sedang dalam pemulihan cedera. Sinyal terakhir adalah pada final nanti saat Twente menantang AS Alkmaar pada hari Minggu nanti. Jika Maes tidak ada maka dia dalam masa pemulihan cedera yang kemungkinan besar memakan waktu lama. Satu opsi yang tersedia saat ini adalah memanggil Elkan Bagot kembali ke tim. Elkan sebelumnya sempat berada di Bali dan dikabarkan akan berada di TC skuad Garuda. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar 32 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan bertugas pada Juni nanti. Menariknya, Elkan masih berada di Jakarta dan beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan fan timnas. Perlu langkah tegas dari Patrick Kluivert karena krisis di posisi bek tinggal menunggu waktu. Apalagi, dia memiliki target tinggi dengan bertahan di posisi 4 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Membawa dua bek yang baru pulih dari cedera tentu bukan pilihan bijak saat ini karena misi utama adalah menuju Piala Dunia. Perbandingan nilai pasar timnas Indonesia versus Cina jelang bentrokan. Melihat perbandingan nilai pasar antara timnas Indonesia versus Cina jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia telah memanggil 32 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Bali. TC tersebut digelar agar meraih hasil maksimal melawan Cina serta Jepang. Dari 32 pemain tersebut, terdapat 21 pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. Menukil data dari Transfermarkt, timnas Indonesia yang akan melakoni TC di Bali memiliki nilai pasar 37,5 juta euro atau sekitar 696,9 miliar rupiah. Maes Hilgers yang merupakan bek FC Twente menjadi pemain termahal di tim merah putih. Bek 24 tahun tersebut memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro atau 121,67 miliar rupiah. Sedangkan Cina memang punya komposisi pemain lebih dikit jelang bentrok lawan skuad Garuda. Branko Ivankovic memanggil 27 pemain ke tim Dragons untuk menghadapi timnas Indonesia. Harga pasar Cina adalah 13,43 juta euro atau sekitar 233,35 miliar rupiah. Nah, pemain termahal di skuad The Dragons adalah pemain naturalisasi asal Brasil yang bernama Serginho. Serginho yang membela Cina punya nilai pasar sebesar 1,8 juta rupiah euro atau setara 31,29 miliar rupiah. Melihat perbandingan tersebut, tentu timnas Indonesia unggul telak jika melihat nilai pasar dari Cina. Sebab, anak asuh Patrick Kluivert 3 kali lipat lebih mahal ketimbang tim asuhan Branko Ivankovic. Akan tetapi, nilai pasar memang tidak bisa menjadi patokan untuk melihat hasil pertandingan. Nyatanya Cina berhasil mengalahkan timnas Indonesia di pertemuan pertama. Kala itu, tim Dragons berhasil main efektif dengan menang 2-1 dari skuad Garuda. Kini timnas Indonesia mengusung misi balas dendam kepada Cina, sekaligus untuk mengincar tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam situasi yang baik karena akan tampil di markas sendiri, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bukan hanya itu, media Cina juga membeberkan bahwa tim asuhan Branko Ivankovic memiliki dua kelemahan besar. Melansir dari media Cina, Kiki News menyebutkan bahwa Trem Dragons memiliki celah di sektor bek kanan untuk bisa dimanfaatkan timnas Indonesia.
Penyebabnya adalah Branko Ivankovic hanya membawa satu bek kanan murni ke dalam tim Dragons, yaitu Yang Zhexiang. Tentu situasi ini berisiko menghadapi penyerang-penyerang cepat timnas Indonesia. Selain Yang Zhexiang, sejatinya ada dua pemain lain yang bisa tampil di posisi bek kanan. Mereka adalah Hu Hetao dan Wang Shangyuang, tapi bek kanan bukan posisi murni dua pemain tersebut. Kelemahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda adalah lini tengah Cina. Pasalnya para gelandang mereka tidak kompeten untuk memberikan umpan-umpan yang akurat. Hal itu karena pemain yang punya kualitas di lini tengah Cina justru tak mendapatkan panggilan seperti Li Yuanyi. Nah, selain Li Yuanyi ada juga Gao Tianyi yang tidak dipanggil oleh Cina.